Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggota yang pertama ada Tika Puja Kurnia, yang kedua Puput Adeliana Vitasari, yang ketiga Alvin Samantaria Lazim. Baik, di sini saya akan membahas tentang etika bisnis dengan materi yang pertama etika bisnis umum dan etika bisnis khusus. Yang kedua relevansi antara bisnis dan etika. Yang ketiga kasus-kasus dunia usaha yang berkaitan dengan etika bisnis. Yang keempat prinsip-prinsip umum etika bisnis. Yang kelima etika bisnis di pasar persaingan dalam pasar kompetitif. Yang keenam, konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketujuh, kasus yang berkaitan dengan implementasi prinsip etika bisnis dan corporate social responsibility dan etika di pasar bebas, pasar monopoli, dan pasar oligopoli. Yang pertama, ada pengertian etika bisnis. Di sini, etika adalah nilai moral atau norma yang menjadi pedoman. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian etika bisnis, yaitu etika adalah nilai moral dan norma yang menjadikan pedoman baik suatu kelompok maupun suatu individu dalam mengatur tindakan atau perilaku. Sedangkan bisnis adalah aktivitas utama yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi pengusaha. Etika bisnis secara umum ini cara yang dilakukan oleh suatu bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya yang mencakup berbagai aspek, baik itu individu, perusahaan maupun masyarakat. Di sini moral adalah ajaran yang baik buruknya perbuatan dan perilaku akhlak yang memiliki positif. Etika secara khusus ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama etika individual, etika sosial, etika lingkungan hidup. Selanjutnya yang materi kedua yaitu relevansi bisnis dan etika. Di sini relevansi dalam bisnis. Etika bisnis dalam suatu perusahaan mempunyai peran yang sangat penting terkait dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran pada perusahaan. Jika dalam suatu perusahaan ini tidak melakukan etika, maka penilaian terhadap perusahaan lain akan buruk karena perusahaan tersebut tidak memiliki etika bisnis, sehingga kerjasama antara perusahaan tersebut tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya ada tujuan bisnis yang paling utama untuk memperoleh keuntungan dan laba. Yang selanjutnya ada etika dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Ada beberapa etika yang harus diperhatikan dalam penggunaan teknologi informasi ini. Yang pertama, menggunakan fasilitas teknologi informasi untuk melakukan hal yang bermanfaat. Yang kedua, tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. Jadi kita tidak bisa memasuki sistem informasi orang lain itu karena itu bersifat privasi ya. Yang ketiga, ada tidak memberikan user ID atau password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Tidak diperkenakan pula untuk menggunakan user ID orang lain untuk masuk ke sebuah sistem tersebut. Yang kelima, ada tidak menggunakan atau merusak sistem informasi orang. Yang keenam, menggunakan alat pendukung teknologi informasi dengan bijaksana dan merawat dengan baik. Yang ketujuh, tidak menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedelapan, tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Jadi ini adalah manfaat menggunakan teknologi. Jadi kita harus mempunyai etika dalam menggunakan teknologi tersebut.
Yang materi ketiga yaitu ada kasus-kasus dunia usaha yang berkaitan dengan etika bisnis. Ada penyebab munculnya masalah dalam perusahaan ini mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Yang kedua ada tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Yang ketiga ada pertentangan antara tujuan perusahaan dengan perorangan. Prinsip-prinsip umum etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Yang kedua, prinsip kejujuran. Yang ketiga, prinsip keadilan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Dan yang terakhir, prinsip integritas moral. Selanjutnya ada prinsip utilitarianisme. Dalam teori ini menjelaskan jika sebuah perbuatan bisa dikatakan baik jika membawa manfaat untuk seluruh masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan etika terhadap konsumen adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang terhadap konsumen dengan mengikuti norma yang ada yang bertujuan untuk mendapatkan timbal balik yang sepadan. Bisa dicontohkan, jika kita menjual sesuatu terhadap konsumen, kita harus mengikuti norma, yaitu tidak boleh membohongi ataupun menjanjikan sesuatu yang belum pasti. Dan tiba-tiba kita tidak bisa memenuhi janji tersebut. Maka seperti itu, kita akan mendapatkan timbal balik yang kurang baik, yaitu mereka tidak akan membeli lagi barang yang kita jual. Maka seperti itu, kita akan mendapatkan timbal balik yang kurang baik, yaitu mereka tidak akan membeli lagi barang yang kita jual. Selanjutnya ada etika bisnis di pasar dan persaingan dalam pasar kompetitif. Yang pertama ada sistem kapitalis. Dalam sistem ekonomi kapitalis, alokasi daya ekonomi menjadi tidak dapat optimal bagi masyarakat karena semangat bersaing antara pelaku ekonomi sangat tinggi dan kebersamaan sosial menjadi lemah di antara pelaku ekonomi dalam masyarakat. Nah, yang kedua itu ada sistem sosialis. Dalam sistem ekonomi sosialis, kebersamaan sosial dan ekonomi masyarakat sepenuhnya diatur secara penuh oleh negara. Etika di dalam pasar kompetitif. Dalam sebuah pasar yang sempurna, pasar kompetitif, pembeli dan penjual bebas untuk memasuki atau meninggalkan pasar sebagai yang mereka pilih. Artinya, individu tidak dipaksa atau dilarang untuk berkecimpung dalam bisnis tertentu, asalkan mereka memiliki keahlian dan sumber daya keuangan yang diperlukan. Selanjutnya ada konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan, komunitas lokal, dan komunitas luas. Konsep tanggung jawab sosial melibatkan tanggung jawab secara pemerintah, perusahaan, dan komunitas masyarakat setempat yang bersifat aktif dan dinamis. Dalam implementasi tanggung jawab sosial perusahaan, CSR Assessment merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif secara efektif. Baik, selanjutnya studi kasus pada PT Megasari Makmur. Dalam beroperasinya, PT Megasari Makmur merupakan PT yang terkenal dengan produk obat nyamuknya yakni HIT. PT satu ini sempat terjerat kasus etika bisnis karena obat nyamuk yang diproduksinya mengandung diklorvos dan berbogor. Hal ini baru diketahui setelah ada konsumen yang mengalami keracunan setelah menggunakan produknya, dan kedua zat aktif tersebut jika dari segi kesehatan sangat berbahaya. Pelanggaran etika yang dilakukan adalah melanggar prinsip kejujuran, walaupun demi keuntungan yang besar tidak seharusnya mengabaikan dampaknya. Dalam kasus ini, PT Megasari Makmur mendapatkan pelanggaran berlapis sehingga harus menarik sebuah produknya dan memproduksinya lagi.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.